Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Abdul Rahman Hilabi dengan NIM 21080865156, lalu ada Muhammad Rian Riyadi Noreng dengan NIM 21080861770, lalu ada Septia Dwi Saputri dengan NIM 21080866165, lalu ada saya sendiri yaitu Siti Sa'dia dengan NIM 21080866146. Di sini kami akan menjelaskan tentang makrofungi Basidiomycota. Apa sih itu Basidiomycota? Basidiomycota berasal dari bahasa Yunani yang berarti basidium yang artinya alas kecil. Seluruh jamur Basidiomycota memiliki struktur tubuh bersel banyak atau multiseluler dengan hifa yang bersekat. Hifa bercabang-cabang membentuk miselium. Miselium tersusun padat membentuk tubuh buah makroskopis. Namun, ada pula yang tidak membentuk tubuh buah. Lalu, tubuh buah Basidiomycota disebut dengan basidiokarp atau basidiokarpus. Bentuk basidiokarp bervariasi, antara lain seperti payung, lingkaran, kancing, atau telinga manusia. Pada bagian bawah terdapat bilah-bilah berbentuk lembaran seperti insang. Tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi secara seksual. Jumlah basidiospora yang dihasilkan bisa mencapai miliaran. Dilanjutkan dengan slide selanjutnya, yaitu tentang daur hidup. Daur hidup Basidiomycota mempunyai sistem reproduksi yang aneh. Kebanyakan merupakan heterotolik, tapi dengan bipolar atau tetrapolar sistem kawin. Biasanya somatogami dilakukan, kebanyakan Basidiomycetes hidup sebagai dikaryotik. Meiosis dengan karyogami dan meiosis terjadi di basidium. Berikut contoh diploid daur hidup. Genus Serula kadang ditemukan memproduksi klon diploid sebagai spora, dan Armillaria, patogen hutan biasa, mempunyai miselium yang diploid, di mana karyogami mengikuti plasmogami. Spora vegetatif juga ditemukan di Basidiomycetes. Lalu dilanjutkan dengan slide selanjutnya, yaitu klasifikasi Basidiomycota yang terdiri dari 1. Urediniomycetes, 2. Hymenomycetes, 3. Ustilaginomycetes. Dibagi menjadi beberapa familia berdasarkan warna basidiospora, struktur trama, dan sifat lapisan kortikal di pileus. Familianya antara lain 1. Agarisacea, yaitu basidiokarpnya stipitata, khususnya dengan sebuah anelus saat dewasa. Basidiospora khususnya coklat gelap atau tanpa warna, namun tidak berwarna karat atau cinnamon. Generanya antara lain Agaricus dan Lepiota. Lalu ada Amanitacea, basidiokarpnya stipitata, lamella, masing-masing memiliki trama bilateral yang divergen. Badiospora putih atau pucat seperti spesies membentuk tirai parsial dan tirai universal. Generanya antara lain Amanita, yaitu membentuk volva, Limacella tidak membentuk volva, dan Termitomyces. Lalu dilanjutkan dengan Bulbitiacea, yaitu basidiokarpnya stipitata, Basidiospora ochre atau cinnamon hingga coklat karat. Genera mencakup Agroscibe dan Conosibe. Lalu ada Coprinacea yang basidiokarpnya stipitata, lapisan sel mirip Palisade di pellis,
Basidiosporanya gelap atau hitam masing-masing, biasanya mengandung pori pembiak. Genera mencakup Coprinus dan Satirella. Lalu ada Cortinariaceae, yaitu Basidiocarpnya stipitata, dicirikan dengan cortina mirip sisir yang halus. Basidiospora berwarna karat atau arsiran coklat, halus hingga kasar, mencakup Cortinarius, Galerina, Inosibe. Lalu ada Crepidotacea, yaitu Basidiocarpnya non-stipitata atau dengan stipe lateral kasar. Basidiospora berwarna cinnamon, generanya Crepidotus. Lalu ada Hygroporacea, yaitu Basidiocarpnya stipitata, sering berwarna cerah, lamela berlilin, dan Basidia tegak. Basidiosporanya tanpa warna, genera mencakup Hygrosibe dan Hygroporus, Hygrosibe conica. Lalu ada Hygroparacea, yaitu tudung lilin, Basidiocarpnya stipitata, sering berwarna merah, lamela berlilin, dan Basidia tegak. Basidiosporanya tanpa warna, genera mencakup Hygrosibe dan Hygroporus, Hygrosibe conica. Lalu ada Lutacea, yaitu Basidiocarpnya stipitata dengan sebuah volva. Lamela masing-masing memiliki trama bilateral konvergen. Basidiospora pink, genera mencakup Volvariella atau jamur padi. Lalu Favolacea calocera. Lalu ada Stropariacea, yaitu Basidiocarp stipitata, pilaus berwarna kuning, buff. Basidiosporanya coklat hingga coklat keunguan. Genera mencakup Hippoloma, Paneolus, Poliota, Psilocebe, Stroparia atau jenis-jenis jamur halusinogen. Lalu ada Tricholomateacea, yaitu Basidiocarpnya stipitata, lamelae memiliki trama non bilateral. Basidiospora bentuk warnanya putih atau pink, lalu tanpa pori-pori biak. Genera mencakup Armillaria, Clitosebe, Colibia, Crinipelis, Flammulina, Lentinula, Lepista, Marasmius, Mycena, Ompalotus, Audemanicella, dan Tricholoma. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Mbak Septia Dwi Saputri. Baik, saya akan melanjutkan materi slide selanjutnya. Nah, di slide kali ini sudah disediakan gambar di sebelah kiri ya. Itu ada gambar jamur beserta bagian-bagiannya. Nah, jadi bagian-bagian jamur terdiri dari tudung atau pileus, kemudian ada lamella atau gills yang terdiri dari hifa, inti sel, dan juga septa. Kemudian ada juga cincin atau annulus, ada stipe atau tangkai buah, dan yang terakhir terdapat miselium. Nah, ciri-ciri dari Basidiomycota, yang pertama, sifat hidupnya heterotrof. Heterotrof ini dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ada juga yang bersifat saprofit atau dia mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati, misalnya pada Auricularia polyrica. Dan juga ada juga yang hidupnya sebagai parasit atau menumpang dan juga merugikan makhluk hidup lain, misalnya Exobasidium faescans. Yang kedua, ukurannya mikroskopis dan makroskopis serta bersel multiseluler. Nah, jadi jamur ini ada yang berukuran mikroskopis. Nah, mikroskopis ini artinya dia tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, tetapi kita perlu menggunakan mikroskop untuk bisa melihat jamur mikroskopis. Nah, sebaliknya jamur makroskopis bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa memerlukan mikroskop untuk melihat jamur tersebut.
Multiseluler artinya jamur tersebut terdiri dari banyak sel atau lebih dari satu sel. Yang ketiga, hifanya bersekat. Hifa vegetatifnya mempunyai satu inti yang haploid. Yang keempat, memiliki buah yang disebut basidiokarp atau tempat terbentuknya basidium. Yang kelima, umumnya badan buah berbentuk payung yang terdiri atas batang dan juga tudung. Yang keenam, miseliumnya memiliki ujung atau seluruh substrat. Nah, miselium ini merupakan bagian jamur yang terdiri dari kumpulan hifa. Yang ketujuh, reproduksi aseksualnya dengan membentuk spora vegetatif, yaitu berupa konida, sedangkan reproduksi seksualnya dengan membentuk spora generatif, yaitu berupa basidiospora. Pada bagian tudung, tampak adanya lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah disebut juga sebagai basidiokarp. Habitat jamur yang saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup misalnya terdapat pada serasah daun di tanah, kemudian marang padi, dan juga di pohon yang sudah mati. Sedangkan jamur yang bersifat parasit hidup pada organisme inangnya seperti tumbuhan pada manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mycorrhiza. Selanjutnya, ini ada siklus hidup atau daur bagan reproduksi dari jamur Basidiomycota. Nah, secara seksual, daur dari Basidiomycota ini ada beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hifa positif dan hifa negatif yang berinti haploid akan berkecambah dari Basidiopora. Kedua hifa ini akan saling bersinggungan. Nah, plasmogami terjadi antara hifa positif dan hifa negatif, sehingga inti salah satu hifa pindah ke hifa lainnya membentuk hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan atau dikaryotik. Kemudian, hifa haploid dikaryotik akan tumbuh menjadi miselium haploid yang dikaryotik. Miselium dikaryotik tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut basidiokarp. Selanjutnya, pada ujung-ujung hifa basidiokarp terjadi karyogami sehingga membentuk basidium yang berinti diploid. Inti diploid dalam basidium akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid. Selanjutnya, basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut strigma pada ujungnya. Satu inti haploid pada basidium kemudian masuk ke dalam salah satu strigma dan berkembang menjadi basidiospora. Jika basidiospora terlepas dari basidium dan jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi hifa yang haploid. Nah, kemudian siklus akan berputar kembali dari awal. Itulah proses atau tahapan-tahapan dari reproduksi seksual jamur Basidiomycota. Secara aseksual, jamur Basidiomycota bereproduksi dengan spora basidium, benang hifa, dan juga miselium. Selanjutnya ada peranan Basidiomycota. Jadi, jamur Basidiomycota ini sangat penting untuk pembusukan bahan organik mati seperti kayu dan juga sampah daun. Basidiomycota juga membentuk hubungan simbiosis seperti asosiasi mycorrhiza dengan akar tanaman. Nah, bagi manusia, jamur Basidiomycota ini juga dapat dikonsumsi. Antara lain, jenis-jenis jamur yang bisa dikonsumsi adalah ada jamur kuping atau Auricularia polytricha, jamur merang atau Fulvariella fulvacea, jamur tiram atau Pleurotus sp, jamur Clentos atau Lycoperdon pretanse, dan masih banyak jamur lain yang bisa dikonsumsi oleh manusia.
Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.